Oke. Seperti itu lagi. Buang di atas meja. Oke. Seperti itu lagi. Kalian tidak bisa menyembunyikan perasaan kalian di hadapan banyak tuh dan kehidupan satu sama lain. Artinya sudah merasa memiliki seutuh dan sepenuhnya. Seseorang ketika jatuh cinta dia tidak akan bisa menutupi perasaan itu. Kita akan coba buktikan. Sih? Dominan maksudnya gimana? Iya, dia berusaha dominan itu. Ya nggak apa-apa, udah yuk gitu. Udah jalan, ya udah. Lu ada nggak abis jam berapa jamnya? Oh, oke, gue abis rapat bisa. Geser bareng. Makan dulu ya. Oke, gitu. Ya udah kan biasa aja. Yang dia bercerita lah. Mau nyonyot. Kadang-kadang ceritanya banyak yang rahasia ya. Saya nggak bisa ngomongin. Ya sudah, ya udah ditelan aja dengerin. Ya udah jalan-jalan. Terus saya kaget. Saya pikir kan ada supir, pasti ada asisten, ada semualah itu ya tim-timnya dia. Ternyata dia langsung di sebelah sana. Hah? Lo nyetir sendiri? Gue bilang, keren amat nyetir sendiri. Udah gue lagi pengen sendiri aja, nggak mau didengerin sama siapa-siapa. Gitu, aku duduk di sebelah. Ya kan? Ya kan namanya orang lagi pengen bercerita apapun hatinya yang penuh kegalauan itu. Jadi ya sudah, saya di sebelahnya dengerin. Udahlah tuh cucut ke tempat itu, udah langsung. Tunggu aja dulu, nanti sampai ke dalam. Udah ke dalam tinggal berdua. Aspri-asprinya itu di belakang semua. Aku kan kemana-mana memang biasa sendiri kan. Supirku cuma suruh, udah nanti aja dianterin sama Pak Ruben di mana gitu. Udah ikutin aja supirku. Aku ya namanya juga diajak ya, duduk aja manis kan, dengerin beliaunya lagi cerita. Aku aja, ayo aja dengerin aja. Yang penting buat dia, gue males cerita sama orang. Karena kalau cerita sama lu pasti rahasia terjaga gitu. Berarti secara nggak langsung dia nggak percaya cerita sama kita ya? Oh kan, lo pikirannya kemana? Udah, yuk, udah lu diam aja deh. Berarti, udah lu diam deh. berarti, Punten kalau. Diam lu nggak usah ngomong. Iya diam, lu diam. Berarti kalau saya bisa tarik kesimpulan, dimulainya dari konser. Dari konser. Tapi bagus yuk. Nah. Dimulai dari konser, berakhir di kondangan. Memang berakhir di kondangan. Kondangan kan? Kan berakhir di kondangannya Kak Igun. Jadi Kak Igun iya, bareng. Kak Igun tuh paling sebel. Gue paling enek tuh gue kalau ngundang si Ruben, gak pernah dateng gitu. Akhirnya dateng. Lu dia yang ngomong. Iya, ntar gue yang ngomong. Ben udah dia dateng Kak Igun. Ya ampun, disuruh sama kita datang susah banget, disuruh sama kita datang cepat. Aduh. Makin lengket aja, Ruben Onsu dan Desi Ratnasari tak ragu pamer kebersamaan dan kemesraannya, saling tukar kado. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini.
Isu hubungan spesial Ruben Onsu dan Desi Ratnasari makin jelas terlihat. Pasalnya, keduanya kini tak sungkan pamer kebersamaan di depan kamera. Bahkan baru-baru ini, Ruben Onsu dan Desi Ratnasari kepergok saling bertukar kado layaknya pasangan lagi di mabuk asmara. Penyanyi dangdut Iis Dahlia mendukung kedekatan Ruben Onsu dan Desi Ratnasari. Diketahui kedekatan Ruben Onsu dan Desi Ratnasari saat ini sedang ramai jadi perbincangan publik. Setelah resmi bercerai dari Sarwenda, Ruben Onsu memang beberapa kali terlihat bersama Desi Ratnasari. Kedekatan keduanya kian menjadi sorotan setelah Iis Dahlia membagikan momen kebersamaan di sebuah acara yang diadakan oleh Ivan Gunawan. Lewat unggahan akun Instagram Iis Dahlia, terlihat Ruben Onsu dan Desi Ratnasari terlihat duduk berdampingan. Iis Dahlia pun memberikan tanggapan terkait kedekatan Ruben Onsu dan Desi. Disinggung soal rumor kedekatan Ruben Onsu dan Desi Ratnasari, Iis Dahlia mengaku belum mengetahui secara pasti status hubungan keduanya. Seperti itu lagi. Kalian tidak bisa menyembunyikan perasaan kalian di hadapan banyak tuh dan kehidupan satu sama lain. Artinya sudah merasa memiliki seutuh dan sepenuhnya. Seseorang ketika jatuh cinta dia tidak akan bisa menutupi perasaan itu. Kita akan coba gimana buktikan. sih dominan maksudnya gimana? Iya, dia berusaha dominan itu. Ya nggak apa-apa, udah yuk gitu. Udah jalan, ya udah. Lu ada nggak abis jam berapa jamnya? Oh, oke, gue abis rapat bisa geser bareng, makan dulu ya. Oke gitu, ya udah kan biasa aja. Yang dia bercerita lah, mau nyonyonyot. Kadang-kadang ceritanya banyak yang rahasia ya. Saya nggak bisa ngomongin. Ya sudah, ya udah ditelan aja dengerin. Ya udah jalan-jalan. Terus saya kaget. Saya pikir kan ada supir, pasti ada asisten, ada semualah itu ya, tim-timnya dia. Ternyata dia langsung di sebelah sana. Hah? Lo nyetir sendiri? Gue bilang, keren amat nyetir sendiri. Udah, gue lagi pengen sendiri aja, nggak mau didengerin sama siapa-siapa. Gitu, aku duduk di sebelah. Ya kan? Ya kan namanya orang lagi pengen bercerita apapun hatinya.